Ya, wacana cuti melahirkan menjadi 6 bulan dari sebelumnya yang 3 bulan ini tentu saja disambut baik dari banyak pihak, diantaranya adalah Komnas Perempuan. Dan kita akan membahasnya bersama Ibu Alimatul Kiptiah, selaku komisioner dari Komnas Perempuan. Selamat siang Ibu Alim. Selamat siang, Mbak. Baik, dari Komnas Perempuan sendiri melihat wacana cuti melahirkan diperpanjang 6 bulan ini bagaimana, dan sebenarnya apa saja manfaatnya bagi ibu yang baru saja melahirkan? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyampaikan ya bahwa Komnas Perempuan berpandangan bahwa perempuan itu mempunyai hak khusus ya yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya. Nah, ketika perempuan mengemban tugas reproduksi tersebut itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan perempuan sendiri ya, tapi ini adalah bagian dari tugas-tugas penting yang untuk kepentingan kebangsaan dan keberlangsungan kehidupan ini. Karena itu sangat penting pemenuhan dan pelindungan hak maternitas itu bukan hanya tanggung jawab perempuan tetapi juga tanggung jawab keluarga, masyarakat, negara dan juga korporasi ya yang pemberi pekerja begitu. Nah, terkait dengan isu maternitas ya, hak maternitas di dalam rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, menurut Komnas Perempuan ini adalah inisiasi yang baik karena memang tadi itu ya hak khusus yang melekat pada perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya itu ya memang harus dilindungi begitu. Ya Ibu Alim, ini kan memang sangat menguntungkan bagi pihak perempuan ataupun keluarga yang memiliki atau baru melahirkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan pihak perusahaan Ibu? Apakah sudah dipikirkan sejauh ini? Ya, kami mengajak ya para perusahaan untuk berpikir bahwa ketika perempuan melakukan tugas reproduksinya itu sekali lagi bukan itu untuk kepentingan perempuan itu sendiri, tapi ini sedang mempersiapkan tenaga kerja yang pada masa yang akan datang, sehingga kualitas tenaga kerja ini sangat penting dipersiapkan sejak dia dalam kandungan. Karena itu ketika itu diperpanjang 6 bulan, maka ASI eksklusif dan juga untuk menghindari stunting dan sebagainya itu menjadi suatu yang sangat penting. Jadi kita berpikirnya jangan sesaat, tapi juga harus berpikir ke depan ya untuk investasi sumber daya manusia. Baik, berarti dampak positifnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Lantas apa saja yang harus dikomunikasikan kepada pihak perusahaan agar tidak muncul mungkin regulasi-regulasi yang malah nanti semakin ketat untuk perempuan dan bahkan nanti ada kekhawatiran ini penerimaan SDM perempuan ini akan dibatasi, Bu? Betul, itu salah satu isu krusial ya yang perlu kita pikirkan juga. Jangan sampai dengan adanya aturan pemenuhan hak maternitas ini justru menghambat pemenuhan hak-hak perempuan lain, yaitu akses untuk bekerja gitu ya. Ini sangat penting sekali karena kalau tidak dipahami secara menyeluruh bahwa ini adalah konsep besar untuk masa depan bangsa ini, maka kadang-kadang perusahaan-perusahaan yang berpikir sesaat dia enggan untuk kemudian memperkerjakan perempuan gitu. Karena itu memang penting sekali dari berbagai macam pihak ya, karena bisa jadi begini Mbak ya, bisa jadi begini, ada perusahaan yang sebenarnya mau ya untuk melakukan itu tapi nggak mampu gitu, nggak mampu untuk kemudian mengakomodir ya kebutuhan maternitas itu, sehingga menurut saya perlu ada mekanisme yang jelas, misalnya ada dana talangan atau apa semacam itu untuk kemudian dibicarakan ya dengan pemerintah, dengan stakeholder yang lain. Ya Ibu Alim, ini kan baru wacana Ibu. Nah, kalau di negara lain Ibu selain Indonesia, ada nggak Bu cuti hamil yang lebih lama dari 6 bulan atau ada yang tepat 6 bulan seperti itu juga ada di negara lain? Ya, di negara-negara lain sudah banyak ya diimplementasikan ya terkait dengan cuti ini gitu. Bahkan saya pernah hidup 4 tahun ya di Australia ya, di sana itu hak maternitas sangat diperhatikan sekali gitu. Yang mana tidak hanya ya itu dimiliki oleh perempuan tetapi juga suami ya atau ayah itu juga punya hak yang serupa walaupun mungkin durasinya tidak sebanyak dari perempuan. Betul sekali. Dan apa nanti dalam kedepannya tantangan yang sekiranya akan ditemui dalam merumuskan undang-undang ini dan saran Anda kepada DPR RI yang saat ini tengah mengkaji, Ibu? Oke, kalau kita melihat draftnya per yang 9 Juni kemarin ya, draft RUU-nya di DPR, ada beberapa catatan penting, Mbak. Yang pertama adalah kita mendorong tentang memperpanjang
hak cuti untuk perempuan 6 bulan dan juga terkait dengan persoalan hak keguguran dan lain-lainnya yang ada di rancangan undang-undang itu. Namun demikian, beberapa catatan penting diantaranya adalah ketika sang suami itu juga dikasih hak cuti, maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk meringankan tugas reproduksi perempuan, jangan malah justru untuk yang lainnya, karena budaya patriarki kan juga masih kuat ya di masyarakat gitu. Khawatirnya malah justru dia tidak menggunakan hak cuti suami itu untuk meringankan hak perempuan gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Alimatul Kiptia selaku Komnas Perempuan. Kita lihat saja apakah wacana terbaru ini akan segera disahkan atau tidak, kita lihat nanti seperti apa, kita pantau terus. Oke, mohon maaf Ibu karena durasi terbatas, sebenarnya banyak hal yang ingin kita bahas. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.